Sari gak ada, Bang. Udah kita cari setengah jam dan gak ketemu. Kita harus masuk ke sarang Wewe Gombel. Pokoknya Wewe Gombel itu suka nyulik anak kecil dengan tujuan untuk dirawat. Halo para rebahaners dimanapun Anda sekalian berada, saya Sandiago akan membawakan alur cerita film berjudul Petak Umpet dirilis tahun 2024. Film ini akan mengisahkan pencarian anak kecil yang hilang yang katanya diculik oleh Wewe Gombel saat bermain petak umpet. So, gimana pencarian itu akan terjadi? Simak video ini sampai selesai. Film diawali dengan memperkenalkan seorang ibu rumah tangga yang sudah menjanda bernama Masayu. Pada saat itu, anaknya yang kecil bernama Sari meminta kepadanya untuk menemaninya bermain. Namun Masayu yang kini menjadi tulang punggung keluarga tak menghiraukannya sebab ia sedang memiliki banyak pekerjaan. Ia kemudian menyuruh Sari untuk bermain bersama kakaknya yang bernama Rahman. Abang bikin kaget tahu. Namun ternyata Rahman pun keberatan untuk menjaga adiknya sebab ia merasa sudah dewasa dan malu untuk bermain bersama anak-anak kecil. Ia merasa bahwa ia sudah besar dan akan segera bertanggung jawab menggantikan bapaknya mengurus keluarga. Namun Masayu mengajarkan anaknya untuk bertanggung jawab dalam skala lebih kecil dulu seperti menjaga adiknya. Ini dulu, nggak usah yang susah dulu, nggak usah yang jauh-jauh. Kamu ngurusin adik kamu aja dulu. Rahman dan adiknya bermain di sebuah tempat kosong yang sudah lama ditinggalkan. Beberapa anak kecil termasuk Aldi berkumpul di tempat itu. Sedangkan Rahman bermain game bersama teman-temannya bernama Sila dan juga Rinto. Sila sempat memuji Rahman bahwa ia memang kakak yang baik. Sementara itu, para anak-anak memilih untuk bermain petak umpet setelah sebelumnya Rahman memperingati untuk tidak bermain jauh dari lokasinya. Setan ora doyan adu suni nganggo batok. Sari yang bingung memilih bersembunyi di dekat kakaknya. Namun hal itu mengganggu Rahman yang lagi main game. Alhasil ia mengusir adiknya itu untuk bermain bersama bocil-bocil yang lain dan tidak mengganggunya. Abang lagi sama teman-teman abang. Udah deh, Sari pergi. Tak lama datang seorang hansip yang memperingati mereka untuk tidak membiarkan anak kecil bermain di sini hingga maghrib. Bocah-bocah, kalau main di sini jangan sampai maghrib. Merasa kecewa dengan kakaknya, Sari yang kelewat pinter memilih untuk masuk rumah kosong yang ada di tempat itu untuk bersembunyi di dalamnya. Di dalam rumah itu, ia merasakan hal-hal aneh yang membuat rasa penasarannya muncul. Aku pinjam dulu ya rumahnya buat main petak umpet. Ia kemudian mengikuti suara-suara aneh itu hingga akhirnya ia melihat sosok misterius yang malah ia dekati dan inilah. Di sore harinya ketika mereka akan pulang, Aldi memberitahukan bahwa Sari menghilang. Bahkan setelah mereka cari ke seluruh tempat itu, Sari pun tidak bisa ditemukan. Aldi merasa Sari ada di dalam rumah itu, namun ia terpaksa ikut pulang karena Rinto beranggapan bahwa Sari tak mungkin ada di rumah itu dengan keadaannya yang sudah tertutup rapat. Sari ayo pulang. Di sisi lain, saat Sari terbangun, ia yang masih ada di dalam rumah itu mendapati dirinya bersama seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Wenda dan biasa dipanggil sebagai Mama W. Suasana rumah itu berubah total, menjadi bersih dan seakan-akan berpenghuni. Di sana Sari ditawari makan oleh wanita itu. Beberapa anak terlihat sedang memakan hidangan yang ada. Walaupun sempat menolak, Sari yang merasa lapar akhirnya memakan hidangan itu. Ini banyak sekali makanan enak yang Sari suka. Dan ya, seluruh hidangan itu ternyata makanan busuk dengan banyak sekali belatung di setiap makanannya. Serta anak-anak kecil itu pun merupakan hantu penghuni rumah itu. Peristiwa itu membuat seluruh orang cemas dan ikut mencari keberadaan Sari. Hingga tengah malam pun, Sari belum juga ketemu sehingga membuat Masayu sebagai ibu kecewa dengan Rahman yang tak mampu menjaga adiknya. Yang katanya mau gantiin bapak. Kamu yang harus tanggung. Sementara itu, Aldi yang pulang mendapati orang tuanya yang tak ada di rumah. Ia menemukan sebuah kertas pesan dari orang tuanya bahwa mereka sedang pergi bersama adiknya dan akan pulang terlambat.
Di tempat lain, Ardi yang sedang tidur di kamarnya terbangun setelah mendengar suara ketukan pintu. Ia kemudian mengikuti suara itu dan ia melihat sosok Sari yang ada di jendela. Lalu, begitu senangnya ia yang mengira bahwa adiknya sudah pulang ke rumah setelah seharian mencarinya, dan saat akan menghampiri Sari, sosok adiknya itu berpesan untuk tidak mencarinya karena ia telah bahagia bersama Mama W. Kita berpindah ke Sheila. Pada malam itu, tiba-tiba ada yang memanggilnya dan ternyata itu adalah ibunya. Pada saat itu, ia mengira ibunya itu marah sebab ia lalai dalam mengawasi Sari. Ibunya itu kemudian menjelaskan bahwa wilayah itu bukanlah tempat untuk bermain. Tempat itu terlihat kosong, namun sebenarnya berpenghuni. Rumah itu bukan tempat untuk bermain. Namun hal yang mengejutkannya adalah tiba-tiba ayah dan ibunya datang untuk mengajaknya makan malam bersama. Dan timbul pertanyaan, siapakah orang yang tadi duduk di kamarnya? Singkat cerita, di pagi harinya, Rahman mendapati ibunya yang baru saja pulang. Ternyata ibunya itu semalaman mencari Sari dan juga tidak ketemu. Mas Ayu sangat sedih karena anaknya itu masih kecil dan perlu perawatannya. Hal itu membuat Rahman tidak fokus belajar. Ia kemudian teringat dengan pesan Pak Hansip untuk tidak memberikan anak kecil bermain melewati waktu maghrib. Rasa penasarannya itu membuat ia mencari tahu tentang hal-hal misterius ini. Dalam pencariannya itu, ia mendapatkan sedikit jawaban tentang makhluk halus bernama Wewe Gombel. Makhluk yang suka menculik anak-anak dan menjadikannya sebagai pengikut. Setelah pulang sekolah, mereka berkumpul dan menceritakan kejadian yang masing-masing mereka rasakan. Rahman dan Sheila menceritakan kejadian yang mereka alami semalam, dan hanya Rinto yang tak mengalami apapun. Dalam pertemuan itu, Rinto menyimpulkan bahwa Sari diculik oleh Wewe Gombel, yaitu makhluk yang suka menculik anak kecil, dan kemudian dirawat sehingga ia lupa dengan keluarganya. Ia menculik anak kecil yang diacuhkan oleh keluarganya, dan kebetulan saat hilangnya Sari, ia kala itu diacuhkan oleh Rahman yang sedang bermain game. Sari harus ditemukan dalam waktu 3 hari, dan jika tidak, maka yang akan ketemu hanyalah mayatnya. Mereka kemudian sepakat untuk mencari Sari dan masuk ke rumah itu untuk menemukan sarang Wewe Gombel. Kita harus masuk sarang Wewe Gombel. Ke rumah itu. Sementara itu, Aldi yang juga peduli dengan Sari mencoba mencari temannya itu ke rumah kosong yang ia curigai. Di sana ia mendengar suara Sari dan saat ia melihat ke jendela, Sari. ia melihat Sari memakan daging mentah bersama sesosok makhluk berbadan besar. Kemudian rombongan Rahman menemukan Aldi dalam ketakutan. Aldi kemudian menceritakan semua yang ia lihat barusan, dan semua itu membuat mereka semakin yakin bahwa Sari ada di dalam bersama Wewe Gombel. Alamin. Pasti ada sesuatu yang lain di sini. Sebelum mereka memulai pencarian, sempat terjadi perdebatan di mana Aldi yang ingin ikut untuk mencari Sari dilarang oleh Rahman. Karena pencariannya ini akan sangat berbahaya, namun Aldi tetap kekeh untuk ikut bersama mereka. Aldi nggak boleh jauh-jauh dari abang, ngerti nggak? Iya. Baru saja mereka memulai sudah ada hal aneh yang mereka lihat, di mana ada seonggok kain yang seakan-akan menutupi tubuh berukuran besar, dan saat dibuka, setelah hal-hal aneh yang muncul membuat mereka akhirnya terpencar. Aldi mengikuti penampakan Sari, Rahman mengikuti suara aneh ke lantai atas, sedangkan Sheila dan Rinto masih ada di bawah. Pada saat mengikuti suara itu, Rahman menemukan sebuah foto yang ia duga sebagai mantan penghuni rumah itu. Ini pasti keluarga yang dulu tinggal di sini nih. Sementara itu, Rinto melihat wujud Sari dan kemudian mengikutinya. Namun saat memasuki ruangan itu, tiba-tiba sesosok tangan mengunci pintu yang ada di ruangan itu dan membuat Rinto terpisah dari yang lain. Bahkan Sheila yang ada di luar ruangan tak bisa melihat Rinto dan yang terlihat hanyalah ruangan kosong. Pada mulanya, keadaan di dalam ruangan masih tenang hingga saat Rinto kembali menelusuri, tiba-tiba
Saat terbangun dari pingsannya, Rinto kembali dibuat terkejut dengan sosok-sosok anak kecil yang keluar menghampirinya. Di sisi lain, Sheila yang ada di luar ruangan melihat sosok anak kecil yang menutupi dirinya dengan kain, dan saat ia dekati, ia yang ketakutan meminta tolong kepada Mamang Bakso yang lewat, namun situasi dari luar tak menunjukkan ada tanda-tanda orang meminta tolong. Sementara Aldi dan Rahman yang ada di atas masih terus mencari Sari hingga tiba-tiba atap rumah itu runtuh dan Aldi berhasil diculik oleh makhluk penghuni rumah itu. Ia kemudian melihat sosok obesitas, gemuk, jelek, dan bikin muntah. Nah, apa sih hantu Indo ini? Di mana sosok itu sedang memakan Aldi hidup-hidup dengan membelah mulut dan perutnya untuk memasukkan tubuh Aldi. Namun saat Rahman mencoba memergokinya, tiba-tiba makhluk itu hilang dan saat mereka berkumpul, keadaan semakin membuat mereka panik karena seluruh pintu keluar terkunci. Dan itu tandanya mereka tak bisa keluar. Dan saat mereka memutuskan untuk menyudahi pencarian itu, serta berusaha keluar untuk mencari bantuan, tiba-tiba datang seonggok makhluk yang melayang-layang di depan mereka. Dan dialah Mama W, yaitu Wewe Gombel itu sendiri, sang penghuni rumah itu. Ia kemudian mendatangkan Sari yang secara terang-terangan berkata bahwa ia tak mau pulang bersama kakaknya, ia hanya ingin tinggal bersama Mama W. Sari nggak mau pulang. Sari mau di sini aja sama Bu W. Makhluk itu tak mau mengembalikan Sari karena menurutnya jiwa Sari adalah miliknya. Dan akhirnya ia menampakkan wujud aslinya dan menyerang Rahman beserta yang lain. Pada saat pingsan, Rahman mendapatkan penglihatan tentang asal-usul makhluk itu, di mana dahulu ia yang sedang hamil disiksa oleh suaminya yang mengira bahwa itu bukanlah anaknya. Karena ia sendiri sudah lama berlayar dan belum pernah pulang, maka bagaimana istrinya bisa hamil? Ia menyiksa istrinya dan meninggalkan rumah itu. Dan pada akhirnya wanita itu memutuskan untuk mati bersama anaknya dengan memberikan racun kepada anak-anaknya itu. Dan pada saat sekarat, datang seonggok iblis, lalu kemudian ia membuat perjanjian dengan menyerahkan seluruh nyawa keluarganya dengan imbalan dendamnya yang akan ada selama-lamanya. Jadikan dendamku angkat. Pada saat mereka terbangun, tiba-tiba kejadian aneh terjadi di mana kekuatan Wewe Gombel melemah saat mendengar ucapan-ucapan kasih sayang dari Masayu dan Rahman kepada Sari. Ditambah keberanian yang mereka miliki juga membuat ia lemah karena ia akan kuat jika manusia takut. Dan akhirnya ia mengeluarkan Sari dari dalam perutnya dan menghilangkan kembali ke asalnya. Pada akhirnya mereka semua pun selamat, dan berbeda dengan Aldi yang berhasil dibawa oleh Wewe Gombel sebab ia tak memiliki keluarga yang mencintainya. Yang menyatukan kita semua. Setelah peristiwa itu, kini Rahman dan ibunya lebih menyayangi Sari dan memberikan perhatian serta waktu lebih untuk Sari. Pada hari itu, Sari kembali mengajak kakaknya untuk bermain petak umpet. Rahman sempat menolak, namun karena Sari yang merengek akhirnya ia pun mau. Ayo. Setan ora doyan, atus bengi nganggo batok. Dan pada saat mencari Sari, dan film pun selesai. Dan itulah cerita pencariannya, sangat seru dan menyebalkan. Kayak kalau ngelihat endingnya bakal ada petak umpet ala Wewe Gombel versi kedua kayaknya ya. Pesan saya adalah, untuk menjaga keharmonisan dan keamanan keluarga Anda, ajarilah anak-anak Anda lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu.